Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri. Kan sahabat itu keterlaluan. Ya. Punya murid di antaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i. Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati. Ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Maka ketika kau mengatakan saya ikut Bukhari, tidak mengikut Syafi'i, Anda waras apa enggak? Ada yang bertanya, bagaimana menjawab orang yang mengatakan sebenarnya engkau mazhabnya apa? Ya. Kita bilang bermazhab tidak wajib. Bermazhab itu bagus ya. Tetapi tidak wajib untuk bermazhab. Dalilnya Imam Bukhari bukan bermazhab dari salah satu imam yang 4. Dia punya mazhab sendiri ya. Dia punya mazhab sendiri ya. Sedang sekarang kita sedang belajarnya mazhab siapa? Mazhabnya Imam Al-Bukhari ya. Yang benar bermazhab itu baik karena dengan bermazhab kita mudah mempelajari fikih ya. Tetapi yang dilarang adalah fanatik mazhab. Fanatik madhab. Oleh karenanya sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu. Imam Malik ya punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik. Dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri. Kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju? Paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? Jawabannya tidak. Ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disetujui oleh Imam Ahmad. Maka dia pun punya madhab sendiri ya. Yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama. Ya. Bahkan sebagian ulama tidak fanatik. Contoh Al-Muzani, rahimahullahu taala. Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasar Al-Muzani. Semua buku-buku fikih Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasar Al-Muzani. Jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya, kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani. Dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i, dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasar Al-Muzani. Ternyata Al-Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i. Ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelisih Imam Syafi'i. Secara madhab dia madhab Syafi'i, tapi dia tidak fanatik ya. Maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? Bermadhab ya. Karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil. Bagaimana Anda mau mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya ya. Padahal imam madhab banyak, ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ada Imam Ishaq, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Abu Thawr, ada Imam Ibnu Hazm, ada Imam Bukhari. Ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari ya. Maka bagaimana kita mau? Belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Utsman masing-masing punya metode sendiri ya. Kemudian namanya fikih banyak perbedaan, banyak khilaf. Yang tidak boleh beda adalah masalah akidah. Oleh karenanya 4 imam mazhab seluruh akidahnya sama. Seluruh akidahnya sama. Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani, sama dengan imam-imam yang lain. Adapun mazhab fikih banyak perbedaan ya. Tapi kalau orang belajar dengan mazhab, tentunya lebih baik dia mempelajari mazhab Syafi'i secara total, kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar mazhab yang lain. Tapi sekarang tidak mudah. Ya tidak mudah seorang belajar satu mazhab secara full ya, dengan kesibukan yang ada. Ya orang ingin yang praktis, mana pendapat yang paling kuat, maka dia ngaji dan masing-masing ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik. Dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari mazhab. Kita sampaikan pendapat ini yang benar, ini mazhab ini. Pendapat yang benar, ini mazhab ini. Ya. Mada indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta. Saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat, itu keterlaluan. Ya. Punya murid di antaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i.
Ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya, perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya, dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faedah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil yang Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya. Kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari. Belajar dulu, kan cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab. Madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab. Madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah, gitu kan? Baik, dalam keadaan Anda salat 2 rakaat duduknya menggunakan iftash, kan? Itu Hambali. Itu Hambali. Jelas di sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinahnya. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya, dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang Indonesia. Ambil yang mana? Di sini berakhir kajian kita. Orang tua kita tuh luar biasa. Kejar semua katanya. Masya Allah. Ada yang ke Pakistan belajar. Tidak sedikit pulang dari situ mulai master sampai doktor, kan? Ada yang ke Afrika Utara, ada yang ke Mesir dengan Al-Azharnya, ada yang ke Libya dengan Jamiah Dakwah Islamiyahnya, ada yang ke Tunisia dengan Zaitunanya. Zaituna lebih duluan dibandingkan Al-Azhar. Ya, alhamdulillah. Ada yang kemudian Syafi'i, ada yang Syria belajar Syafi'i itu. Ya, Mesir juga Syafi'i umum di situ. Ada yang kemudian ke Madinah, ada. Masya Allah. Ada yang ke Mekah, ada. Hambali itu. Semua oleh orang tua kita dipelajari supaya saat pulang ke tempat masing-masing semua ilmu-ilmu ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Cuma ya umumnya ketika pulang nggak bisa diterangkan semuanya dulu, pasti akan apa yang dipelajari itu yang disampaikan. Maka misal orang Bandung bisa belajarnya ke Pakistan, orang Jakarta belajarnya ke Mesir, orang Padang belajar misalnya ke Libya, misal saja ya. Sementara misal orang Surabaya belajarnya ke Madinah, pulang ke tempat masing-masing mengajarkan yang diajarkan. Yang dari Madinah bismillahnya disirkan, yang dari Mesir dijaharkan, yang dari Pakistan nggak dibaca sama sekali, diajarkan itu. Yang jadi persoalan muridnya main dari Surabaya ke Jakarta. Begitu main diimami oleh orang Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim, bidah ini, salah ini. Di situ mulai muncul masalah. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya sesungguhnya yang ada itu kedalaman kita untuk mempelajari semua ini. Jadi kita boleh memilih di antara yang ada ini sebagai kenyamanan untuk kita tunaikan sama-sama salaf dengan manhaj yang sama, dengan jalan yang sama. Tapi kalau di luar ketentuan Al-Quran dan Sunnah dengan konsep ini, itu yang kita tinggalkan. Itu bukan salah. Itu bukan yang benar. Jadi kalau masih ada dalam frame ini, itu saudara. Ya. Jadi nggak usah dipersoalkan satu dengan yang lainnya. Jangan karena satu dijaharkan, satu disirkan. Lantas Anda, Masya Allah, saya bingung ya. Terus terang saya bingung memahaminya. Zaman Nabi nggak pernah terjadi, zaman sahabat tidak, zaman tabi'in tidak, zaman ulama pun tidak yang saleh-saleh. Kenapa bisa terjadi gara-gara bismillah dijaharkan, disirkan, jadi meninggalkan masjidnya? Jadi nggak saling sapa, jadi nggak saling kenal. Tadinya berkenalan baik, saling silaturahim, tiba-tiba sekarang jadi nggak bersapa. Ya. Nah ini yang penting untuk dihadapkan. Anda ini mau kembali pada Quran dan Sunnah atau mau pada bikin kelompok? Ya kecuali kalau mau pada bikin kelompok, silahkan saja. Cuma itu tidak baik, gitu kan?
Kalau nggak sama dengan kelompok saya berarti itu bukan salaf. Bukan karena salafnya, Anda yang tidak paham. Ya, jadi jangan sampai perbedaan-perbedaan yang satu manhaj ini menjadikan silaturahim di antara kita, termasuk pergaulan kita, menjadi tidak menentu. Itu nggak bagus, nggak baik itu. Ya, saya beberapa hari-hari kebelakang ini seringkali mendengar kalimat-kalimat yang sebetulnya tidak perlu ditampakkan gitu ya. Ya, bukan hanya pada level murid-murid, ya pada guru-gurunya juga harus kembali bersilaturahim. Kenapa sih nggak bisa kumpul sama-sama? Kita tinggal di tempat yang sama, ayo kita ngobrol nih. Ya, Anda mau nyampaikan apa? Kalau umat ada begini, butuh masalah nih. Oh, masalahnya seperti ini, ayo sampaikan dengan teduh. Berarti solusinya begini. Kalau berbeda, Anda sampaikan, kita pilih yang ini ya. Cuma kalau teman kita pilih yang ini, dalilnya seperti ini. Itu akan lebih indah dibandingkan Anda mengatakan, cuma ini yang benar, yang lain salah. Itu masalah nantinya. Saya pertama datang dari Indonesia sampai ke Bekasi, itu disebut Ustadz Bid'ah. Karena ngajarnya pakai batik, Rasul ngajar pakai jubah katanya. Nah, ini jadi ini luar biasa gitu kan. Tapi kita paham bahwa maaf kalimat itu disampaikan, maaf bukan karena salah, karena belum paham. Yang belum paham ini bukan dimarahi. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu pun respon yang lain jangan saling marah. Ya, respon kita saling menyatukan gitu. Oh, ini mungkin belum paham, yang belum paham dipahamkan, diberitahu dengan kelembutan. Jadi jauhi perpecahan yang tidak penting dilakukan, termasuk jauhi celaan-celaan yang tidak bermanfaat ya. Tapi kita harus sepakat, tuntunan kita Al-Quran dengan Sunnah. Ada di frame yang ini kita kerjakan, keluar dari sini kita tinggalkan. Jelas di sini? Oh, hati-hati, saya sebelum ke sini, kami di Libya itu mengajar. Saya tanya murid saya salah satu ketika presentasi, kami kasih tugas saat pulang ke Indonesia. Kamu pergi kemana? Ke daerah ini katanya. Bagaimana responnya? Pertama kali saya tanya, Ustaz, di sini Islamnya berapa persen? 95% Pak. Alhamdulillah katanya. Ah, yang 5%-nya apa? Muhammadiyah Pak. Jadi ada sesuatu yang harus diedukasi di masyarakat karena belum tahu gitu kan. Jadi nggak ada hubungan dengan ormas. Ya, mohon maaf, Imam Al-Bukhari itu bukan NU. Ya, karena NU belum ada sejak zaman itu. Ya, kalau kunut ini berarti NU. Imam Syafi'i NU, Imam Ahmad Muhammadiyah. Nggak ada hubungannya. Ya, jelas di sini ya? Baik. Nggak apa-apa, idenya sampai kaget juga di belakang situ. Baik, ini teman-teman sekalian, ini yang mau saya sampaikan. Nah, sekarang saya tutup. Untuk memahami semua ini, paham dalam bahasa Arab disebut dengan fikih. Ya. Kalau ada tuntunan yang berbeda, tapi ujungnya sama, disebut dengan ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan-perbedaan yang melahirkan kemudahan dalam prakteknya. Maka ilmunya disebut dengan fikih ikhtilaf. Nah, ada ilmu itu disebut dengan fikih ikhtilaf. Jadi nanti suatu saat kalau kajian kita bersambung di tahun yang akan datang, kita akan belajar. Nanti kita berikan contoh-contoh. Ini denah kehidupan rumah Nabi. Ya. Ada mataharinya di silau langsung hilang gambarnya. Baik. Pelan-pelan ya. Bismillah. Nanti ada pokok-pokok pembahasan yang bisa kita tampilkan. Ini denah kehidupan rumah Nabi SAW. Beliau dilahirkan. Ini ya. Diduga di tempat ini beliau dilahirkan di posisi walaupun tempatnya tidak seperti ini. Wallahu a'lam. Ini Jabal Qubais. Jabal Qubais itu yang jadi istana raja sekarang. Ini Hotel Zamzam di sini. Ini istana raja yang ini nih. Ya. Ini Jabal Qubais itu dari sejak dulu itu simbol kekuasaan. Di siapa yang punya kuasa dia menegaskan di atas tempat ini. Ini ada tiang listrik satu di sini. Ya. Ada satu lagi di sebelah sini. Kelihatan? Bu, ini tiang listrik yang ini nih, kelihatan? Nih, satu lagi yang ini kelihatan? Oh, hebat, ibu saya nggak lihat. Masya Allah. Ini nggak kelihatan Bu di fotonya. Ibu harus datang langsung gitu kan? Nggak kelihatan. Ya, cuma agak. Saya ikut Imam Bukhari, tidak mau ikut Imam Syafi'i. Bukhari itu punya guru, Mas. Gurunya siapa? Ahmad bin Ambali. Ahmad bin Ambal punya guru. Gurunya siapa? Syafi'i. Maka ketika kau mengatakan saya ikut Bukhari, tidak mengikut Syafi'i, Anda waras apa enggak? Imam Syafi'i itu nasirus sunnah, penolong sunnah, hadis. Berapa banyak orang yang hafal hadis tapi tidak faqih? Rubba hamili fiqhin ghairu faqih. Berapa banyak yang bawa hadis, hafal hadis tapi tidak faqih, enggak ngerti isinya. Tapi Imam Syafi'i, dia ahli hadis, dia ahli fiqih, dia ahli ra'i, dia ahli sunnah. Oleh sebab itu maka dia bergelar nasirus sunnah, penolong sunnah.
Oleh sebab itu ulama besar sekaliber Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, hafiztu mi'atai alf hadis, hafal 200.000 hadis, tapi dia tetap di akhir namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i, bermazhab Syafi'i.